Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisi Silawati, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7, kuliah di IAIN Batu Sangkar. Baik, di sini saya mahasiswa PPL di SDN 06 Rawang, Kabupaten Solok. Baik, di sini dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Zulhendri MPD dan guru pamong Ibu Hermalindawati. Di sini saya akan mengajar di kelas 6 tentang lingkaran, bagian-bagian dari lingkaran. Bagaimana praktek atau saya mengajar di kelas 6? Silakan tonton video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, tembak semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu semuanya. Di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya? Ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Siapa ketua kelas yang di sini? Nah, bagi silakan pimpin doa. Siap, Brad. Brad. Go, Brad. Lalu belajar wanita bersama. Semoga pembelajaran kita di pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan selanjutnya, silakan ibu rapikan tempat duduknya. Nanti sekelilingnya apa sudah berdiri atau masih ada tamu. Dan pastikan anak-anak ibu sudah dalam keadaan siap untuk belajar. Sudah siap untuk belajar? Dan sebelum kita belajar, mari kita cek semangat kita dengan tepuk rumah gada. Sekarang silakan berdiri semuanya. Dah. Kita mulai ya. Tepuk rumah gada. Rumah gada, sama rendang,
siap untuk pembelajaran baru? Nah, adapun pembelajaran kita yaitu tentang lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kepada anak-anak ibu semuanya, perhatikan keadaan benda di sekeliling anak-anak ibu. Apa saja benda yang berbentuk lingkaran yang ada? Jam. Lampu. Jam. Apa lagi? Kertas. Bisa lingkaran. Apa lagi? Jam sudah. Ya, kelereng. Terus apa lagi? Nah, dari yang anak-anak ibu sebut tersebut yaitu termasuk lingkaran. Nah, sekarang anak-anak ibu mungkin sering menjumpai benda berbentuk lingkaran di rumah maupun di sekolahnya. Nah, sebelum itu coba anak-anak ibu tonton video ini, amati apa saja yang terkandung dalam video ini. Nah, anak-anak, sekarang menurut kalian apa itu lingkaran? Pasti kalian ada yang sudah belajar tentang lingkaran, dan sekarang kita bahas lagi ya, apa itu lingkaran? Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Nah, ini adalah contoh lingkaran. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang lingkaran, kita harus mengenal bagian-bagian lingkaran. Ada 8, 1 titik pusat, jari-jari, tali busur, tempering, diameter, busur, juring, apotek. Nah, apa tadi? Apa tadi yang dimaksud dengan lingkaran? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik. Suatu titik itu merupakan titik pusat. Nah, lanjut ke bagian-bagian dari lingkaran. Ada 8 macam dari bagian-bagian lingkaran. Kan itu jam. Dari lingkaran jam tersebut itu terdapat 8 macam yang terkandung di dalam lingkaran tersebut. Nah, apa saja yang pertama? Yang kedua? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Yang kedelapan? Nah, sekarang kan sudah mengetahui bagian-bagian dari lingkaran. Sekarang kita lanjut dari penjelasan yang tersebut. Nah, itu tadi bagian-bagian dari lingkaran. Nah, sekarang kalian bisa lihat gambarnya, tapi kita bahas satu persatu ya. Titik pusat. Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Jadi kita gambar saja titik, tapi harus tepat di tengah, itu dinamakan titik pusat. Yang kedua adalah Nah, apa tadi yang pertama? Titik pusat. Titik pusat. Apa katanya penjelasan dari titik pusat? Titik yang apa tadi? Titik yang titik yang terdapat di tengah depan. Apa tadi titik pusat, Revan?
diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, dua titiknya, contohnya ini adalah titik A, O, B. A, O, B ini adalah termasuk diameter. Yang ketiga, Nah, selanjutnya diameter. Apa tadi diameter? Nah, diameter adalah garis lurus yang menempuhi titik pusat di dalam lingkaran. Ini dari titik sini ke titik pusat, itu yang disebut dengan diameter. Nah, diameter adalah titik yang melalui titik pusat. Nah, ini termasuk diameter. Kalau dari atas ke bawah, apakah dia termasuk diameter? Kenapa tidak? Nah, bagaimanapun dia, kalau dia melewati titik pusat dan dua jari-jari, dia termasuk diameter. Jadi baik dari samping kanan ke samping kiri ataupun dari atas ke bawah, dia termasuk diameter. Kenapa? Diameter itu adalah dua kali dari jari-jari. Nah, kalau jari-jari itu setengah dari diameter. Nah, misalkan buat seperti ini. Ini titik pusatnya. Ini diameternya. Ini O, titik pusat di lambang dengan O. Ini P, Q. Jadi diameternya di mana? Yang Q. Titik dia diameter dari titik P ke Q. Jadi diameternya Q. P, O, Q. Nah, jadi kalau diameter itu kan dari sini ke sini. Jadi dari sini ini apa yang dia lalui? Yaitu P, O, Q. Jadi kita tulis kalau dia ditanya apa diameternya. Jadi P, O, Q. P, O, Q. Sekarang Ibu rubah hurufnya. Ibu tanya apa diameternya? Berapa buah diameter di sini? 5. Ingat, diameter adalah dari garis pinggir ini ke garis pinggir ini. Itu satu diameter. Kalau di sini berapa? 1. Nah, berapa? 2. Yang pertama yaitu garis A, B, P. Yang kedua C, O, D. Yang pertama A, O, B. Yang kedua C, O, D. Nah, diameter adalah dua kali dari jari-jari. Kalau jari-jari itu seperti ini. Kalau jari-jari itu dari titik lingkaran ini ke titik pusat. Kalau jari-jari itu setengah dari diameter. Kalau diameter ini kan dari sini ke sini. Kalau setengahnya dari mana? Dari O ke A. Dari O ke B. O ke C. O ke D. Nah, kalau jari-jari itu setengah dari diameter. Dan diameter adalah dua kali jari-jari. Paham maksud Ibu? Nah, misalkan ini titik pusat.
Garis A ke O itu 2 cm. Garis AOD, AOB itu berapa cm? Ya, betul. 4 cm. Nah, ingat kalau diameter adalah 2 kali dari jari jari. Kalau jari-jarinya 2, ibu tanya berapa diameternya itu kalikan 2. Kalau ibu tanyakan misalnya di sini ibu buat 6. Diameter A ke O berapa? 3. Ya, betul. Diameter A ke O itu adalah 3. Kenapa 3? Karena diameter adalah setengah dari jari-jari. Nah, diameter A tadi adalah 2 kali jari-jari. Maka berapapun angkanya di sini, ketika ibu tanya dari jarinya A ke O, dia ini kan 6 diameternya. Jadi ketika ibu tanya A ke O itu berapa, itu dibagikan 2. Ya, lanjut. Ketiga, kita punya jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Tadi kalian sudah tahu kalau titik pusat adalah O. Nah, sekarang kita akan menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, sekarang kita temukan titik CO yaitu jari-jari. Selanjutnya adalah busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung. Kita bahas ulang jari-jari tadi. Tadi kan kita udah singgung mengenai jari-jari. Jari-jari adalah setengah dari diameter. Nah, dari gambar di sini C ke O itu termasuk jari jari. Ini jari-jari. Kalau ini ke sini tadi apa? Diameter. Kalau yang di tengah apa? Titik pusat. Dari titik A O B apa? C O jari. Sudah paham? Nah, kita lanjut. Selanjutnya adalah busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang di lengkungan tersebut. Nah, di sini ada titik A dan B. Ada garis lengkung dan garis lengkung itu disebut dengan busur. Nah, selanjutnya adalah ini masih berhubungan. Nah, selanjutnya adalah busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran yang menghubungkan 2 titik sembarang di lengkung tersebut. Nah, kita contohkan. Nah, busur tadi yaitu garis lengkung. Nah, garis lengkungnya seperti ini. Itu garis lengkung. Garis lengkung tersebut dinamakan busur. Jadi dari lingkaran ini berapa busurnya? 4. Bisa 4 karena dari A ke C itu busur, dari C ke B itu busur, B ke D itu busur, D ke A itu busur. Ingat kalau busur itu adalah garis lengkung. Busur itu terdapat atas 2 bagian, yaitu busur kecil dan busur besar. Kalau busur kecil ini A ke C itu busur kecil. Kalau busur besar itu dari A ke D. Apa tadi? Busur terbagi atas 2. Yang pertama busur kecil, yang kedua nah, kalau busur kecil ini di mana? A ke C. Kalau busur besar A ke B. Busur yaitu tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Tadi kita sudah menemukan busur, lalu kita tarik garis dari A ke C, maka itu dinamakan tali busur.
Nah, selanjutnya tali busur. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, busur itu terbagi atas dua, yaitu busur besar dan busur kecil. Yang mana tali busur tersebut adalah garis yang dihubungkan. Nah, kita contohkan busur besar. Nah, untuk tali busur, ini kan busur. Nah, jadi untuk tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lingkungan lingkaran. Jadi dari A ke C itu garis busurnya seperti ini. Nah, busurnya tadi yang mana? A ke C, yaitu yang bagian luar. Yang ini. Ini adalah busur. Sedangkan tali busur yaitu menghubungkan sisi dari titik A ke C, yaitu dari sini ke sini. Tali ini disebut dengan tali busur. Jadi kalau kita bahas mengenai busur, itu tidak luput dari tali busur. Kalau dia ada busur, itu pasti ada tali busur. Nah, busurnya yang ini tadi, dan sedangkan tali busur adalah yang menghubungkan sisi dari A ke C tadi. Kayak ini. Bisa paham? Dan kita lanjut. Selanjutnya ada juring. Nah, juring ini adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Jadi juring ini adalah suatu daerah yang diberi warna biru, itu termasuk juring. Selanjutnya adalah tembereng. Ini penulisannya salah ya, harusnya tembereng. Tembereng adalah daerah dalam. Nah, kita bahas juring. Apa juring? Nah, silakan ulangi Revan. Apa juring? Nah, juring adalah daerah yang di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Nah, perhatikan gambar lingkaran ini. Nah, seperti yang pengertian yang kita baca tadi, juring adalah daerah di dalam lingkaran, ini lingkaran, daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Nah, misalkan bentuk lingkarannya seperti ini, dua jari-jari. Yang mana jari-jarinya? Ingat, jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Garis setengah dari diameter yaitu OB. Nah, ini dua jari-jarinya kan? Nah, yang dibatasi oleh dua jari-jari. Ini kita sudah menemukan dua jari-jari, OB 1 sama OD 1. Selanjutnya dan sebuah busur. Busur tadi yang mana? Yang mana busur? D dan B. Garis melengkung di tepi ini adalah busur. Jadi kalau juring itu adalah daerah yang dihasilkan, yang diberi garis ini. Ini garis biru ini itu adalah apa? Daerah. Jaring atau juring? Jaring atau juring?
dinamakan jari-jarinya mana? B, C ke O atau O ke C itu adalah jari jari. Nah, kita lanjut. Lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, ini berhubungan dengan pembahasan kita tadi, yaitu busur dan tali busur. Nah, kita akan temukan tembereng. Selanjutnya ada itu termasuk duri. Selanjutnya adalah tembereng. Ini Nah, selanjutnya adalah tembereng. Sebelum Ibu menjelaskan tentang tembereng tersebut, sudah tahu yang mana tembereng? C ke A. Mana? Garis lurus C ke A. Garis lurus C ke A. Tadi itu adalah. C ke B ke D. Nah, coba dengarkan penjelasannya dulu. rumusannya salah ya, harusnya tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, ini berhubungan dengan pembahasan kita tadi, yaitu busur dan tali busur. Nah, tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang busur dan tali busur. Jadi kalau tembereng ini dia hampir sama dengan juring. Kalau juring dia dibatasi atau diapit oleh dua jari-jari, sedangkan tembereng adalah daerah yang dihasilkan yaitu dari tali busur. Nah, busur ini tali busur. Temberengnya yang mana? Temberengnya yaitu yang di dalam ini, yang diberi warna biru. Nah, temberengnya yang diberi tanda biru. Jadi daerah yang dihasilkan atau yang diberi warna yang di dalam ini itu dinamakan dengan tembereng. Nah, kalau yang ini tadi apa? Garis ini. Tali busur. Tali busur. Kalau yang melengkung di luar? Busur. Nah, sudah paham dengan tembereng? Nah, tembereng tadi yang mana? Tembereng tadi adalah yang diapit dengan tali busur dan busur yang di dalamnya kita beri warna atau dihasilkan. Bisa? Nah, kita lanjut. Kita akan temukan tembereng. Selanjutnya adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Nah, di sini kita lihat, ingat menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Di sini ada titik OD. Nah, OD ini adalah termasuk bagian apotema. Nah, selanjutnya adalah apotema. Ferdi, coba bacakan apa pengertian dari apotema. Apotema adalah garis yang Apotema, bukan apotena. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Nah, apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat. Mana titik pusatnya? O. Titik pusatnya? O. Nah, apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Mana tali busurnya? D. Di sini. Sudah kita temukan. Dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Nah, jadi garis merah ini adalah apotema. Bagaimana kita cara menemukan atau membuat dari apotema tersebut? Nah, jadi sebelum kita menemukan apotema, dia saling berkaitan baik itu dengan busur maupun dengan jari-jari. Nah, ini adalah jari-jari. Nah, kita buat jari-jarinya dulu. AO ini jari-jari. OB adalah jari-jari. Setelah kita buat ini, dia akan menghubungkan ke tali busur. Tali busurnya yang mana? Yang ini. ADB.
Nah, kalau apotema adalah dari titik pusat ini tegak lurus ke tali busur. Nah, kalau apotema ini harus ada tali busur. Kalau kita mencari apotema, berarti kita buat dulu tali busurnya. Setelah ada tali busurnya, ini tali busur, baru kita bisa membuat apotemanya, yaitu dari titik pusat yang menghubungkan ke tali busur yang tegak lurus. Kalian bisa menonton video dari awal untuk menjawab 3 soal dari halaman ini. Coba tentukan bagian lingkaran apa ini? 1. Nah, sekarang coba anak-anak itu perhatikan gambar di depan. Di depan ada berapa lingkaran di depan? 3. Lingkaran yang pertama. Mana titik pusatnya? Yang kedua. Tembereng. Mana temberengnya? Yang kecil. Yang diwarnai atau dihasilkan. Nih, yang berwarna ungu. Selanjutnya, gambar terakhir itu apa? Ada garis lurusnya yang menghubungkan ke tali busur? Ya, apa itu? Apa itu? Jari. Mana jari-jarinya? O ke B. Nah, gambar pertama itu apa namanya? Coba perhatikan gambarnya di depan. Gambar pertama itu apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Jari-jari. Kedua dan ketiga. 1. Betul, titik pusat. Nah, satu itu Kedua. jari-jari, betul. Tembereng. Yang titik Ketiga, pusat. daerah yang disebut Jari-jari. juring. Betul sekali anak-anak. Nah, dari video yang anak-anak itu tampilkan, yang anak-anak itu tonton tadi, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang ibu mau nanya. Siapa yang bisa mengulang di mana letak dari dulu ya. Nah, sekarang coba anak ibu perhatikan gambar di depan. Ini adalah lingkaran. Nah, ini adalah lingkaran. Di sini sudah diberi titik A, O, B, C, D. Nah, sekarang siapa yang mau ke depan untuk menentukan dari titik apa saja yang terdapat di gambar tersebut? Berapa buah bagian dari lingkaran tadi? 8. Ya, bagian-bagian dari lingkaran ada 8. Nah, dari gambar yang ibu tempel ini, siapa yang berani ke depan untuk menentukan bagian-bagian yang 8 tadi? Ada yang mau? Nah, dia kan ada 8. Untuk yang pertama itu titik pusat. Silakan, siapa yang mau menandakan di sini mana titik pusatnya? Yang
perhatikan tadi, diameter adalah 2 kali dari jari jari. Sedangkan jari-jari adalah setengah dari diameter. Nah, sekarang ibu perhatikan ini. Nah, sekarang silakan dipakai kartu tanda pengenal bagian-bagian dari lingkarannya. Nah, yang sudah dapat dari kartu tanda pengenal dari bagian-bagian lingkaran ini silakan dipakai. Nah, permainannya seperti ini. Tadi kan kita sudah belajar mengenai tentang bagian-bagian dari lingkaran. Nah, sekarang ibu mau lihat apakah anak-anak ibu sudah memahami bagian-bagian lingkaran, apakah belum? Nah, tugasnya seperti ini. Kan anak-anak ibu sudah mendapatkan nama dan bentuk. Bagi yang mendapatkan nama itu ada 8 dan bentuk juga 8. Berapa orang kita semuanya? 9.
Misalnya titik pusat. Mana bentuk dari titik pusat tersebut? Nah, siapa yang menemukan titik pusat? Silakan berdiri. Coba menghadap ke temannya. Menghadap ke temannya. Coba perhatikan tanda pengenal yang ada pada Cindy dan Salsa. Benar itu titik pusat? Nah, silakan balik ke depan dulu. Sini. Nah, kenapa Salsa yakin ini adalah titik pusat? Alasannya kenapa? Nah, betul. Karena titik pusat adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Coba kita lihat gambar yang didapatkan Salsa. Itu titik pusatnya O yang berada di tengah-tengah. Betul itu titik pusat? Ya. Betul itu titik pusat? Ya. Nah, beri aplaus untuk Salsa dan Nah, selanjutnya siapa yang mau ke depan? Ke depan dan perkenalkan. Ini adalah diameter. Kenapa diameter? Karena diameter adalah garis lurus yang melewati titik pusat yang ada di tengah-tengah. Nah, coba perhatikan. Niki dan Rehan. Nah, selanjutnya tanda pengenal dari Niki dan Rehan. Saya diameter. Rehan adalah diameter, sedangkan bentuknya coba Niki jelaskan kenapa diameter. Beda Bu. Kenapa beda? Karena beda. Biar dulu. Kenapa beda? Berarti karena ada yang melewati pusat. Nah, mana diameternya? Coba tunjukkan ke teman-temannya. Nah, coba perhatikan bahan yang didapat. Mereka bilang Rehan adalah diameter, sedangkan gambar atau bentuk dari diameter Niki menjumpai titik AOB sebagai diameter. Benar itu AOB diameter? Ya. Benar itu AOB diameter? Betul. 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 Silakan duduk. Baris sebelah kanan. Nah, kita sudah menemukan dua pasangan yang betul. Sekarang siapa yang mau maju ke depan lagi? Nah, Ferdi silakan maju ke depan. Nah, silakan maju ke depan. Nah, coba perhatikan tanda pengenal yang dipasang oleh Ferdi dan Al. Betul itu. Kenapa salah? Karena tali busur adalah yang menghubungkan sisi. Nah, sekarang silakan Ferdi dan Al cari pasangannya. Nah, silakan Al dengan Nah, Al sudah menemukan pasangannya. Tali busur dan tali busur. Coba tunjukkan mana yang tali busur. Yang garis merah. Yang garis merah. Ya. Nah, benar itu garis merah ini tali busur. Beri tepuk tangan untuk Juling.
Nah, kata saat, warna yang diwarnai atau warna yang dihasilkan itu adalah juring. Coba perhatikan tanda pengenal yang di saat tersebut. Benar itu juring? Benar itu juring? Betul. Betul. Silakan duduk. Beri aplaus untuk saat. Nah, silakan Ferdi dan Valen. Nah, coba lihatkan gambarnya kepada temannya. Pasang. Nah, ya, terus Ferdi. Nah, silakan tunjukkan ke temannya mana yang busur itu. Garis lengkung yang di tengah, yang di tepi. Nah, coba perhatikan, Salsa, mana yang garis lengkung yang di tepi ini? Garis lengkung yang di tepi. Nah, betul. Betul. Nah, beri aplaus untuk Ferdi dan Valen. Siapa lagi? Nah, sekarang Rafli sama Zaskia. Jari-jari katanya. Coba itu Ferdi. Sekarang sudah dijelaskan mana yang jari-jari itu. Mana dari mana ke mana? Mana garis jari-jarinya? Pepe, coba jelaskan. O K D. Benar itu jari-jari? Benar itu jari-jari? Benar. Silakan duduk. Beri aplaus untuk Raffi. Siapa lagi yang mau ke depan? Coba keras-keras suaranya. Terdengar apa yang dikatakan? Nah, coba ulangi. Betul tempereng. Betul tempereng. Betul, karena tempereng adalah daerah yang dihasilkan di tengah-tengah antara tali busur dan busur. Nah, silakan duduk. Beri tangan untuk Era dan Uci. Nah, yang terakhir. Ini jodoh dua nak. Apa tema mana yang apa temanya? Yang mana? Garis warna dari titik pusat ke KR. Ini namanya apa? Ini garis apa ini? Nah, tuh. Benar itu apa tema? Karena ini adalah titik pusat yang dari titik pusat yang menghubungkan garis tegak ke tali busur. Nah, silakan duduk. Beri aplaus. Nah, sekarang anak ibu sudah paham dari bagian-bagian lingkaran? Sudah paham tentang bagian-bagian lingkaran? Nah, berapa dari bagian-bagian lingkaran tadi? Yang kedua.
Nah, sebelum dikerjakan silakan dengar ibu dulu. Dengar ibu dulu ya. Kenapa ya, di belakang ini? Nah, sebelum dibuat, ibu akan menjelaskannya dulu. Ya. Buat namanya dulu ya. Nah, sekarang pertanyaan pertama kan di situ tentukan titik pusat, panjang jari-jari dan panjang diameter dari masing-masing lingkaran berikut ini. Ingat, rumus dari diameter tadi apa? Diameter adalah 2 kali jari-jari. Sedangkan jari-jari adalah setengah dari diameter. Nah, soal yang pertama, titik pusatnya. Apa titik pusatnya di situ? Nah, jadi silakan anak-anak ibu jawab pertanyaannya di sini. Nah, yang ditanyanya apa? Titik pusat lingkaran di samping adalah T. Nah, silakan buat nantinya itu apa titik pusatnya. Selanjutnya, panjang jari-jarinya. Jari-jari itu dilambangkan dengan R. Nah, berapa? Kita ulangi jari-jari tadi. 1,5. Nah, 1,5. Sedangkan panjang diameter apa diameter tadi? 2 kali jari-jari. Bagaimana carinya? 15, Bu. Berapa? 2,10. Kenapa 15? 2,10. 2,5. Nah, jari-jarinya 1,5. Diameternya berapa? 2,10. Diameternya itu adalah 2 kali jari-jari. 30. 2 kali. Nah, 1,5 ditambah 1,5. 3 cm. Kenapa 3 cm? Karena betul. Karena 1,5 ditambah 1,5. Jari-jari itu kan setengah baru. Sedangkan yang dia minta apa? Panjang diameter. Jari-jarinya 1,5. Sedangkan panjang diameternya berapa? Ditambahkan lagi 1,5. 1,5 ditambah 1,5 berapa? 3. 30. Nah, soal selanjutnya 3 cm. Diskusi yuk. Nah, silakan kerjakan sendiri-sendiri. Jawabannya di sini aja. Di sini kan ada titik-titik ini. Titik pusat lingkaran di samping adalah apa titiknya? Buat di situ. Panjang jari-jarinya yaitu R. R sama dengan berapa? Gue namanya di psikolog. Ya. Panjang diameter yaitu berapa? 3 kuadrat. Boleh teman boleh. Kalau ada yang tidak paham silakan bertanya ya Mas. Nah, nomor 2. Soalnya sama, tentukan titik pusatnya. Sudah ditentukan titik pusatnya. Nah, betul. Titik pusatnya adalah S. Selanjutnya panjang jari-jari. Jari-jari tadi 2 kali setengah dari diameter. Di situ kan diameternya berapa itu? 4. Kalau setengah dari 4 berapa? 2. Di era kok. Ya. Di era ada yang mau?
panjang diameter itu kan dilambangkan dengan D. Jadi D sama dengan, maksudnya D itu kan diameter sama dengan berapa panjang diameternya? Ampel. Nah, D. dah bagi yang selesai silakan kumpulkan ke depan. Boleh, Bu. Depan. Namanya tulis di buku ya. Oh, ya itu. Yang mana Febri? Nanti jauh. Yang nomor perlu panjang diameternya. Nah, berapa panjang diameternya? Diameter tadi berapa? 2 kali dari jari-jari berapa dia? Sudah semuanya? Sudah? Dan sebelum kita menutup pembelajaran, ulangi apa kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini? Berapa bagian lingkaran? 8. Apa saja itu yang pertama? Titik pusat. Yang kedua? Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa diulang-ulangi pembelajarannya di rumah. Nah, untuk latihannya hari ini, minggu besok Ibu kumpul. Ibu Katika.